Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tentang surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq ini biasanya kalau kita mendengar ada bacalah muawwidzatain. Nah, itu artinya yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tuh, muawwidzatain. Ini saya bacakan yang ada di tafsir Jalalain ya. Nazalat hadhihi surah wallati ba'daha lamma sahara labid al-yahudi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk momentum atau asbabun nuzulnya ya, peristiwa turunnya surat Al-Falaq itu salah satunya adalah ketika dulu itu ada dukun Yahudi namanya Labid bin A'som. Labid bin A'som ini adalah seorang dukun yang di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah dukun yang dulu menyihir ya. Kalau bahasa sekarang itu santet ya, menyihir Nabi Muhammad SAW. Nah, ceritanya dulu itu ini contohnya seperti di kitab Sawinya ini lebih jelasnya. Jadi dulu itu ada banyak orang-orang yang ingin untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Cuman kok falam yu'assar fihi sihruna, gitu kata mereka. Faqalu anta asharuna ai a'lamuna bisihri. Kemudian orang-orang ini datang ke Labid bin A'som. Mereka paham bahwa Labid bin A'som ini adalah salah satu dukun yang lumayan ampuh pada saat itu menurut keyakinan mereka. Nah, mereka bilang, wahai Labid, engkau adalah yang paling dukun. Maksudnya paling dukun itu paling alim atau paling ahli dengan perdukunan. Ini loh, kita itu nyihir Nabi Muhammad SAW. Kita itu nyihir Muhammad. Lah kok falam yu'athar fi sihruna syai'an. Lah kok ternyata enggak apa-apa. Enggak ada pengaruhnya, enggak ada efeknya kepada Muhammad. Nah, kemudian akhirnya di situ Labid bin A'som bercengkrama dengan orang-orang tersebut, dengan dukun-dukun yang mungkin dukun-dukun biasa ya. Kemudian faja'alu lahu salasata dananir. Kemudian mereka itu sampai membuat seperti perhitungan. Ya, gampangnya, ayo kalau kamu bisa nyihir Muhammad, nanti kami beri 3 dinar. Lah kemudian Labid bin A'som ini mendatangi ada gulaman kana yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal bihi hatta akhadha. Nah, ini ketika itu Labid bin A'som ini termasuk salah satu caranya dia bagaimana agar bisa berhasil dalam melancarkan aksinya menyihir Nabi Muhammad. Itu salah satu caranya adalah dia mendatangi seorang budak yang saat itu kebetulan lagi seperti pembantu gitu, lagi khodim di dalamnya Nabi Muhammad. Dalam itu rumahnya beliau. Nah, kemudian ngobrol sama budak ini juga budak Yahudi juga, ini orang Yahudi juga ngobrol terus kemudian hingga akhirnya sampai pada pembahasan tanya-tanya tentang Nabi Muhammad itu punya sisir enggak? Oh iya punya. Oh iya. Kamu tahu berapa gigi dari sisir itu? Oh iya tahu. Akhirnya sampai bahkan Labid bin A'som ini meminta agar dia ini mengambil sisirnya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga rontokan rambutnya beliau, dan juga menandai, menengeri. Apa yang menengeri itu ya? Menandai alias mengingat betul berapa gigi daripada sisir Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hal ini kemudian saharahu biha. Kemudian Labid bin A'som itu membuat suatu perangkat yang akan digunakan untuk menyihir Nabi Muhammad SAW, dan juga hal tersebut
benda tersebut itu ditali sebanyak 11 simpul. Nah, inilah yang kemudian fil uqad itu ya, buhul. Nah, ini kemudian ini ditaruh sama Labid bin A'sam setelah dibacain mantra-mantra ini itu dan sebagainya, ritual sebagaimana keyakinan mereka, kemudian dibuat untuk menyihir Nabi Muhammad, dan ternyata tembus. Nabi, meskipun Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau itu ya se-amazing, laulaka ya Muhammad lama khuliqatil aflaq, lama khuliqatil akhlaq. Nabi itu kan gelarnya sangat tinggi, sampai-sampai kata yang di riwayat-riwayat yang biasa diajarkan oleh ulama kepada kita, sampai-sampai kalimatnya itu, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, niscaya tidak akan diciptakan jagat raya ini. Sampai sebegitunya. Nabi ini betul-betul pimpinan dari segala makhluk ya, hingga makhluk-makhluk seperti arsy, malaikat dan lain-lain, semuanya itu ada di bawah Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya. Nabi meskipun seperti itu, sebegitu dikdayanya, hebatnya, tapi Nabi juga a'radul basyariyah. Nabi juga termasuk memiliki sifat manusia. Nabi juga manusia. Nah, di status manusianya inilah Nabi itu juga masih terkena sihir, dan itu hal yang wajar. Dan juga ini hikmahnya sangat berarti banget. Barokah ngeten niki, barokahnya seperti ini, kita akhirnya jadi tahu nanti bagaimana Nabi menghadapi atau menyikapi ketika disihir. Nah, jadi pada Zata Yaumin ini ya, wawaroda kitab sawinya saya bacakan lagi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana na'iman zata yaumin id atahu malakani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'sih wal akhar 'inda rijlih faqala alladhi 'inda ra'sih ma balur rajul faqala alladhi 'inda rijlih tibba ayya sihrin qala wa man saharahu qala Labid bin A'sam al-Yahudi qala wa bima tabbah. Nah, maksudnya adalah suatu waktu, suatu malam, Nabi itu saat tidur, kemudian datanglah dua malaikat. Satu malaikat dia kemudian berada di samping kepala Nabi Muhammad SAW, dan satu malaikat lagi dia kemudian berada di samping kedua kakinya Nabi Muhammad SAW. Faqala alladzi inda ra'sih, yang di sebelah kepalanya, pokoknya perbincangan antara dua malaikat ini kenapa ini kok bisa seperti ini? Karena pada waktu itu ternyata tembusnya sihir Labid bin A'sam kepada Nabi Muhammad itu hingga sampai membuat Nabi jatuh sakit. Sampai Nabi itu sakit 40 hari, wakila 60 hari, wakila ada yang bilang berapa bulan gitu. Pokoknya sampai sakit berhari-hari dan itu nggak sembuh-sembuh. Ya, akhirnya dua malaikat itu datang, kemudian salah satu dari mereka tanya, ini kenapa? Dan satunya lagi menjawab, sepertinya ini disihir. Oh ya, terus siapa yang menyihir? Labid bin A'sam, orang Yahudi itu. Oh, dengan apa? Ini dengan sisir dan rontokan-rontokan rambutnya ini, dan juga dengan ya pokoknya hal-hal yang terkait dengan sisirnya beliau. Oh, terus di mana itu sekarang? Nah, ini kemudian kata malaikat yang di sebelah kakinya ini bilang dan disampaikan juga kepada Nabi Muhammad bahwa buhul atau perangkat yang dipakai oleh Labid bin A'sam untuk menyihir Nabi itu ada di sumur Zirwan. Ada di sumur Zirwan, di bawah itu ada batu besar ditaruh di bawahnya itu. Nah, ini kemudian esoknya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Zubair dan sahabat Ammar bin Yasir untuk pergi ke sumur Zirwan untuk memeriksa, untuk ngecek bagaimana di situ apakah ada sesuatu yang menjanggal.
sebagaimana yang diceritakan sedikit oleh Nabi, seperti yang diberitakan oleh malaikat. Kemudian setelah mereka berdua ini sampai ke sumur Zirwan, ternyata benar di situ mereka ini berdua melihat bahwa genangan air di sumur tersebut itu agak-agak merah, seperti merahnya yang sudah kena daun pacar itu. Tahu nggih? Pacar maksudnya bukan pacaran seperti biasanya, bukan, tapi pacar yang biasa ditaruh di kuku itu. Nah, itu kemudian mereka ini janggal, akhirnya dicek, wah ternyata di situ ada sebuah benda gitu yang juga ditali dengan 11 simpul. Nah, kemudian benda ini dibawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bilang, Masya Allah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh malaikat semalam. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuka tali-tali itu. Kemudian para sahabat semuanya berusaha untuk membukanya, dan ternyata nggak ada yang kuat. Padahal itu hal kecil ya. Itu ya apa ya seperti HP gini, sebesar HP gini. Cuman nggak ada yang bisa. Bahkan Umar bin Khattab pun itu nggak bisa. Ini gimana ini Nabi kok sampai sulit banget? Ini kok susah banget? Kenapa? Kemudian datanglah malaikat Jibril ya, memberikan wahyu, bacalah muawwidzatain. Nah, disinilah kemudian Nabi diajari muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, yang mana ternyata Al-Falaq dan An-Nas ini, Al-Falaq itu ayatnya ada 5, An-Nas ayatnya ada 6, 5 tambah 6 adalah 11. Maka kemudian Nabi diminta untuk membaca, mengamalkan surat muawwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kullama qara'a ayatam minha inhallas uqdatun. Setiap Nabi membaca satu ayat per satu ayat, maka Nabi seakan-akan merasa adanya sebuah tali besar yang lepas dari dirinya. Seakan-akan seperti itu, Masya Allah, Subhanallah. Itu sangat-sangat bisa dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga pada ayat ke-11, dan semuanya tali itu pun juga, tali yang ada di buhul itu tadi, itu juga lepas semuanya setiap Nabi membaca ayat demi ayat. Maka kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW melanggengkan, mengistiqomahkan, ketika beliau hendak tidur malam, beliau selalu membaca surat muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu nggih. Jadi mungkin ini juga, meskipun kita saat ini mungkin belum disihir, mungkin belum disantet atau apalah itu nggih, nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut bagaimana tentang tafsiran ayat demi ayat Al-Falaq ini, bagaimana bisa sampai digunakan oleh Allah untuk ngajarin Nabi berlindung dari hal-hal gangguan seperti sihir, santet, dan juga kita akan bahas tentang bagaimana seorang Nabi kok disihir, kok bisa disantet gitu. Dan juga kita akan bahas hakikatnya sihir itu ada atau tidak. Nah, insya Allah seperti itu. Kalau dari penjelasan yang sekarang ini, setidaknya kita sudah bisa mengambil suatu pelajaran bahwa meskipun kita nggak disantet pun, lagi nggak disihir pun, tetap kalau bisa kita meniru Nabi Muhammad SAW, meniru sunnah-sunnah beliau. Setiap mau tidur malam kita membaca surat muawwidzatain, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal seperti yang di kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.